Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana di sini kami akan membahas mengenai pasar uang, pasar valuta asing, dan dana pensiun. Kemudian langsung aja ke paparan materi, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Quratul Aimah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang dan tujuan dari pasar uang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market di Indonesia ini masih terbilang relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang, negara-negara maju lainnya. Pengertian dari pasar uang itu sendiri adalah di mana surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, seperti commercial paper, call money, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau bankers accepted. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang. Adapun seperti halnya pasar modal, pasar uang juga memiliki pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak yang terlibat yaitu yang pertama pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana. Pihak yang membutuhkan dana ini memiliki tujuan. Ada 4 tujuan dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan uang kas. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Selain dari pihak yang membutuhkan dana, pihak yang menanamkan dana juga memiliki tujuan seperti berikut ini. Ada 3 tujuan dari pihak yang membutuhkan dana, yaitu pertama, untuk memproses penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian yang kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Quratul Aimah. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Pelita Rizkia, yaitu mengenai instrumen pasar uang, di mana instrumen pasar uang ini dibagi menjadi 9. Ada yang pertama, rekening pasar uang, yaitu cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa ikut bergabung ke pasar yang di dalamnya terdapat rekening bank yang bisa Anda peroleh dari bank atau kredit union. Yang kedua ada dana pasar uang. Dana pasar uang ini adalah reksadana yang melakukan investasi di dalam satu bundel instrumen investasi pasar uang. Kemudian yang ketiga ada tagihan treasury, yang di mana awal mulanya rancangan undang-undang perbendaharaan merupakan keamanan yang berstatus jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan potongan harga. Pada dasarnya, surat utang negara merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup beresiko rendah karena sudah mendapatkan dukungan yang terpenuh dari Departemen Keuangan Negara. Yang keempat ada sertifikat deposito, di mana instrumen pasar uang yang bisa digunakan oleh pihak bank untuk meningkatkan modalnya. Yang kelima ada surat berharga komersial, ya, yang dimaksud
adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk bisa membayar kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, surat berharga yang diterbitkan tanpa jaminan. Yang keenam ada aksep bank, yang dimana suatu pinjaman jangka pendek yang kerap kali dimanfaatkan dalam sistem jual beli internasional. Yang ketujuh ada tatanan kota. Tatanan kota ini hampir mirip dengan tagihan treasure, hanya saja tidak dikeluarkan oleh pemerintah negara maupun pemerintah setempat, tetapi diterbitkan oleh pemerintah federal. Kemudian yang kedelapan ada euro-dolar, yang artinya setoran dolar Amerika pada bank asing atau cabang bank Amerika yang berada di luar negeri. Kemudian yang terakhir ada transaksi repo, ya adalah suatu pihak bank yang memperjualkan sekuritas untuk bisa menghimpun dana dalam jangka waktu yang pendek, lalu berjanji untuk membelinya kembali dalam periode yang cukup singkat. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Saudara Rahmat Diva Mardiansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pada materi selanjutnya yaitu pengertian pada pasar valuta asing, di mana pengertian dari pasar valuta asing itu sering disebut dengan istilah foreign vacay market, merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi dan politik. Pasar valuta asing terdapat di tiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada, karena menyangkut banyak negara di seluruh dunia. Maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Sebagai contohnya, pada saat yang suatu transaksi tutup di suatu negara karena sudah larut malam, maka pada saat yang sama di negara lain transaksi baru dimulai karena sudah dimulai pagi hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Reni Febriani, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi pasar valuta asing, jenis-jenisnya. Jadi transaksi pasar valuta asing ini, jenis yang pertama yaitu transaksi spot, yang dimana merupakan pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang berlaku di pasar spot. Pasar spot biasa disebut actual market atau physical market. Pasar spot dapat juga diartikan sebagai pasar valuta asing setempat. Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot, yaitu yang pertama value today, di mana penyerahan dilakukan pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan. Misalnya transaksi dilakukan pada tanggal 2 Mei, maka penyerahan akan dilakukan pada hari yang sama. Lalu yang kedua yaitu value tomorrow, yang dimana penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut dengan one day settlement. Misalnya itu transaksi dilakukan tanggal 2 Mei, maka penyerahan akan dilakukan pada tanggal 3 Mei. Lalu yang ketiga yaitu value spot, di mana penyerahan dilakukan 2 hari setelah terjadinya transaksi tersebut. Misalnya transaksi dilakukan pada tanggal 2 Mei, maka penyerahan akan dilakukan pada tanggal 4 Mei. Jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi tunggak atau forward transaction, di mana penyerahan pada transaksi ini dilakukan beberapa hari setelah terjadinya transaksi, baik itu dalam jangka waktu mingguan atau bulanan. Kurs forward bisa dihitung berdasarkan kurs spot dan perbedaan tingkat bunga antar dua mata uang yang ditransaksikan. Dengan demikian, kurs forward dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah dari kurs spot tersebut. Transaksi semacam ini bisa disebut premium dan juga
disebut diskon apabila terjadi sebaliknya. Kurs forward dihitung berdasarkan formula sebagai berikut, yaitu kurs forward sama dengan kurs spot ditambah R1 min R2 kali N per 360 dikali kurs spot, di mana R1 itu sendiri yaitu tingkat bunga mata uang 1, misalnya IDR, yang R2 yaitu tingkat bunga mata uang 2, misalnya USD, N itu sendiri yaitu hari untuk N per 360 atau N sama dengan bulan untuk N per 12. Yang jenis transaksi yang ketiga itu transaksi barter atau swap transaction, yaitu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai spot dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi pembelian atau penjualan mata uang dengan kurs forward. Di sini dilakukan pada bank yang sama. Transaksi barter juga sering disebut transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu, dan transaksi barter jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Oleh karena itu, transaksi barter tidak akan mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi ini sendiri yaitu untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Lalu saya akan menjelaskan juga tujuan dalam melakukan transaksi valuta asing. Yaitu yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Tujuan yang kedua yaitu mempertahankan jual beli. Yang ketiga yaitu pengiriman ke luar negeri, dan yang terakhir yaitu mencari keuntungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reni. Yaitu kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rauna Firja Utami, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Rauna Firja Utami akan menjelaskan tentang latar belakang dana pensiun. Di mana pensiun merupakan masa di mana seorang pegawai tidak lagi aktif di pekerjaannya. Penghasilan tetap yang diperoleh saat bekerja tidak diperoleh lagi di masa pensiun. Program dana pensiun merupakan program perencanaan masa depan suatu perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup seorang di masa depan, atau untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi yang mungkin terjadi jika dia tidak lagi mempunyai penghasilan tetap. Di Indonesia, program dana pensiun lahir tanggal 20 April 1992 dengan melandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun atau UUDP. Program dana pensiun dinilai sangat penting dalam perannya sebagai tonggak pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa perusahaan telah menjamin kesejahteraan pegawainya di masa tua dengan menyelenggarakan program dana pensiun. Besar iuran yang harus dibayarkan oleh pegawai disebut dengan iuran normal. Penyebaran iuran normal dibayar dengan pemotongan gaji pegawai, kemudian iuran tersebut digunakan untuk investasi selama masa aktif kerja, yang mungkin terbentuknya akumulasi dana yang cukup untuk membayar manfaat dari program dana pensiun. Manfaat itu sendiri adalah sejumlah uang yang diterima pegawai yang telah mencapai usia pensiun, yang akan diberikan setiap tahunnya hingga meninggal dunia, dan pemberi manfaat tersebut dilakukan setelah masa aktif kerja pegawai telah habis atau dinyatakan pensiun sebelum masa aktif kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus mempersiapkan atau memperhitungkan pembayaran antusias bagi pegawai dalam program dana pensiun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Reni. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riza Ubadillah, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun dan perusahaan dana pensiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan
dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana ini dikelola oleh suatu lembaga dan pemungutan dana diperoleh dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian, membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian di sini adalah diberikannya dana pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Rodatul Ratnawati, dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai tujuan dana pensiun dan jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, mengenai tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak, berarti antara pemberi kerja dan dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3 pilihan, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, bagi pemberi kerja, tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan yang kelima yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun, dan yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, dan yang kedua yaitu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis dana pensiun. Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun yaitu yang pertama, ada namanya pensiun normal, yaitu di mana pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Yang ketiga, pensiun ditunda. Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada usia pensiun tercapai. Dan yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di masa kerja
diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rodatul Ratnawati. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ratnawati, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pensiun. Di sini saya akan menjelaskan yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja DPPKK. Yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Jenis pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPKK atau lembaga keuangan. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dilakukan tersebut yang pertama yaitu mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawan. Yang kedua yaitu mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga yaitu bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. Yang keempat yaitu mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau DPLK. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPPMP. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan oleh peraturan dana pensiun seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Purnamasari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit memaparkan tentang sistem pembayaran pensiun. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawannya. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan karyawan itu sendiri. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti, PPMP, dan program pensiun iuran pasti, yaitu PPIP. Menurut ketentuan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1998, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus, yaitu rumus bulanan dan rumus sekaligus. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiunnya untuk digunakan membuka usaha. Yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri. Untuk perhitungannya, yang pertama menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP, yaitu dengan rumus MP sama dengan FPD kali MK kali PDP, di mana MP sama dengan manfaat pensiun, yang kedua PDP sama FPD sama dengan faktor penghargaan dalam desimal, MK sama dengan masa kerja, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja atau MK tidak boleh melebihi dari 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 8 kali penghasilan dasar pensiun. Sedangkan untuk rumus bulanan bagi PPMP yaitu MP sama dengan FPE kali MK kali PDP, di mana MP sama dengan manfaat pensiun, FPE sama dengan faktor penghargaan dalam persentase, selanjutnya MK sama dengan masa kerja, setelah itu PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam hal manfaat pensiun,
dihitung dengan menggunakan rumus bulanan ini sama dengan rumus sekaligus, yaitu MK tidak boleh melebihi dari 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Sebagai contoh, menurut perhitungan final earning pension plan adalah jika gaji terakhir kita sebelum pensiun yaitu 1 juta, sementara masa kerja 20 tahun, maka kita akan memperoleh uang pensiun bulanan sebesar 2,5% kali 20 kali 1 juta sama dengan 500.000. Untuk yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembiayaan manfaat pensiun PPIP dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta. Dapat dibayar sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun iuran pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase penghasilan dasar pensiun per tahun. Untuk perhitungannya, PPIP yaitu rumus sekaligus adalah IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP, di mana IP sama dengan iuran pensiun, FPD sama dengan faktor penghargaan per tahun dalam desimal, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun per tahun. Selanjutnya untuk rumus bulanan yaitu IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP, di mana IP yaitu iuran pensiun, FPE sama dengan faktor penghargaan per tahun dalam persentase, PDP sama dengan penghasilan dasar per tahun. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ratna Purnamasari. Kemudian materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Yulia Indrawati. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu asas-asas dari dana pensiun itu. Program pensiun menetapkan adanya 5 asas-asas dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang pada dasarnya merupakan penegasan tentang keberadaan dan peranan uang pensiun itu sendiri. Nah, di sini ada 5 asas mengenai dana pensiun tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, penyelenggaraan dilakukan sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan uang yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri dari dana pensiun tersebut atau pendiri dari perusahaan, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Peserta di sini yaitu karyawannya sendiri. Pemupukan uang tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun diperkenankan. Lalu yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Lalu yang ketiga, penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dapat diberikan secara berkala. Lalu yang keempat, pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan uang pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan uang yang memenuhi kewajiban para pengelola uang pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya. Lalu yang terakhir yaitu kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Di mana berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan perkara
merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi para karyawan yang membawa konsekuensi pendanaan, dan dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Baik, sekian dari pemaparan materi yang terakhir dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi mengenai pasar uang, pasar valuta asing, dan dana pensiun. Kemudian saya tutup presentasi ini. Sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun pemaparan video kami masih belum sesuai yang diharapkan. Kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.